Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi, rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Ngaji Fuadi. Hari ini kita akan memulai untuk ngaji Al-Quran Fuadi. Karena ini sebagai kajian pembuka kita, maka akan kita buka sampai belibet ngomongnya. Maka akan kita buka ngaji kita dengan surat pembuka, yaitu surah Al-Fatihah. Semoga kita semua dapat memahami surat ini tentu dari sisi bahasanya, karena untuk kajian tafsirnya mungkin akan kita panjang lebarkan di program Ngobrolin Tafsir. Tapi kali ini kita fokus ke Al-Quran Fuadi, diterjemah Al-Quran Fuadi, berarti pembahasan kita fokus kepada sisi bahasa, nahwu, dan sorofnya. Baik, Sobat Fuadi rahimakumullah, kita langsung mulai ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Sobat Fuadi, ini adalah penampakan dari surah Al-Fatihah yang kita susun dengan menggunakan metode Fuadi, sehingga mushafnya kita sebut dengan mushaf terjemah Al-Quran Fuadi. Baik, sebelum kita masuk ke ayat per ayat, di sini nanti di tiap halaman kita sudah berikan di bawah, ya. Nah, kita berikan di sini ada beberapa hal yang perlu untuk kita ingat. Yang pertama, kalimat isim itu kita tandai dengan warna biru. Kalimat fi'il kita tandai dengan warna hijau. Dan kalimat huruf kita tandai dengan warna merah. Berikutnya adalah terkait dengan mubtada, baik itu mubtada biasa ataupun mubtada muakhar, kita baca bahwa. Kemudian naat kita baca yang. Kemudian khobar, apapun khobarnya, khobar mubtada, khobar muqaddam, kemudian khobarnya kana, khobarnya inna wa akhwatuha, dan lain sebagainya, kita baca dengan adalah. Ya, kecuali nanti untuk khobar la bisa juga lebih mudah kita baca itu, ya. Tapi secara umum khobar kita baca dengan adalah. Oke. Kemudian fa'il, ya, fa'il baik itu fa'il biasa ataupun fa'il yang berupa dhamir mustatir, kita cirikan dengan fa alif titik mim, ataupun naibul fa'il ataupun naibul fa'il yang berupa dhamir mustatir, dan juga isimnya kana, ya, karena isimnya kana itu adalah sebenarnya fa'il, hanya saja dia fa'il dari kalimat fi'il yang nakis, ya, sehingga tidak disebut fa'il. Maka kita bacanya sama, fa'il naibul fa'il dan isimnya kana wa akhwatuha kita baca dengan apa untuk yang benda mati dan siapa untuk benda hidup. Kemudian maf'ul kita baca pada, tamyiz kita baca apanya, dan hal kita baca dalam keadaan. Ya, ini secara umum yang akan banyak keluar ini. Adapun yang lebih lengkapnya kemarin sudah kita sampaikan ada di bagian muqaddimah, tapi tidak akan banyak kita pakai. Yang akan banyak kita pakai sudah ada semua di bagian bawah setiap halaman dari mushaf Al-Quran Fuadi. Baik, kita langsung mengawali dari ayat pertama surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali mulai dari warna. Kita lihat di sini baknya berwarna merah, berarti di sini kalimat huruf, sedangkan yang lainnya berwarna biru, berarti yang lainnya ini isim semua. Bismillahi. Cara membacanya bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmani. Di sini ada tanda naat, berarti dibaca yang. Tadi sudah kita sampaikan kalau ada naat dibaca yang. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Kita ulangi, bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Secara bahasa
Seharusnya tidak bisa ada huruf jar tiba-tiba muncul. Nah, ini nanti yang kemudian oleh para ulama kita diajari untuk mengira-ngirakan atau merasakan di dalam benak kita bahwa sebelum kita mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita harus menyiapkan fiilnya dulu di depan. Misalkan abtadi'u, saya memulai, bismillahirrahmanirrahim. Atau saya bekerja, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dan seterusnya. Baik, kita lanjut. Bi ini adalah kalimat huruf jar, atau di sini kita sebut dengan jar, ya, jar. Maka ismi ini adalah majrurnya. Kalimat huruf hukumnya mabni majrur, berarti i'rabnya jar. Kalimat isminya tanda jarnya di sini dengan kasroh karena dia isim mufrad. Lafadz Allahi kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih i'rabnya harus jar, tanda jarnya dengan kasroh karena isim mufrad. Lafadz ar-Rahmani adalah na'at. Na'at dari mana? Coba yang disifati apa? Ar-Rahmani yang maha pengasih, tentu yang disifati lafadz Allah. Berarti lafadz ar-Rahmani menjadi na'at atau sifat dari lafadz Allah. Lafadz Allahi tadi lafzul jalalah di sini sebagai mudhaf ilaih, i'rabnya jar, berarti ar-Rahmani sebagai na'atnya harus mengikuti kepada man'utnya, i'rabnya pun harus jar. Sehingga lafadz ar-Rahmani tanda jarnya menggunakan kasroh karena isim mufrad. Ar-Rahimi begitu pula sebagai na'at dari lafzul jalalah lafadz Allah. Lafadz Allah sebagai mudhaf ilaih, i'rabnya jar, maka na'atnya pun i'rabnya ikut jar, tanda jarnya dengan menggunakan kasroh karena isim mufrad. Kita sudah selesai dalam menganalisa secara bahasa atau dari sudut pandang nahwu terkait lafadz bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Nanti kalau kita baca tafsirnya tentu panjang, ya, tentu panjang. Maka kajian yang Al-Quran Fuadi ini, program ini khusus dari sisi pandang nahwunya. Kita lanjut ke ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita lihat warnanya terlebih dahulu. Semuanya berwarna biru kecuali lafadz li atau lam. Ya, lam di sini berwarna merah, berarti dia kalimat huruf, sedangkan yang lainnya kalimat isim. Kita perhatikan, kita baca. Sebelumnya mubtada ingat kita baca bahwa, khobar kita baca adalah, naat kita baca yang lainnya tidak terbaca. Alhamdu bahwa segala puji adalah lillahi bagi Allah. Saya ulangi, alhamdu bahwa segala puji adalah lillahi bagi Allah. Rabbil alamina, yang Tuhan pemelihara semesta alam atau seluruh alam. Rabbil alamina, yang pemelihara semesta alam. Ya, sehingga di sini kita analisa, alhamdu adalah kalimat isim, ya. Di sini dia kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada i'rabnya harus rafa, tanda rafa'nya menggunakan dhammah karena isim mufrad. Lillahi, li atau lam di sini adalah huruf jar. Di sini sudah dibantu dengan warna merah, berarti kalimat huruf. Huruf jar hukumnya mabni. Lafzul jalalah, lafadz Allah di sini i'rabnya adalah jar karena dia sebagai majrur, ya, majrur dia dijarkan oleh huruf lam. I'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasrah karena dia isim mufrad. Susunan lillahi ini kita sebut dengan jar wa majrur, jarun wa majrurun, atau diistilahkan mudahnya susunan jar dan majrurnya. Ini adalah susunan yang disebut juga dengan syibhul jumlah. Syibhul jumlah inilah yang berkedudukan sebagai khobar. Jadi yang menjadi khobar bukan jarnya, bukan majrurnya, tapi susunan jar majrur lillahi menjadi khobar dari mubtada lafadz alhamdu. Sehingga yang berkedudukan sebagai khobar adalah susunan jar majrur. Maka susunan jar majrur ini mahalnya mahal rofa, atau maksudnya menempati kedudukan yang seharusnya i'rabnya rofa, tapi dia berupa susunan sehingga rofanya tidak nampak.
Rabbil alamina, Rabbi menjadi naat yang mensifati lafat Allah di sini, ya, yang mensifati lafat Allah atau lafzul jalalah di sini. Berarti i'rabnya harus mengikuti lillahi, lafat Allah di sini majrur, maka Rabbi pun di sini i'rabnya juga harus jar. Al-alamina kedudukan sebagai mudhof ilaih i'rabnya harus jar. Tanda jarnya menggunakan ya. Nah, ini jangan lupa. Mengapa? Karena kategorinya adalah jamak mudzakkar salim. Ya, jadi jamak mudzakkar salim itu tanda jarnya dengan ya. Nah, ini ada yang menyebut ini tidak jamak mudzakkar salim asli. Oke. Jadi ini yang penting kategorinya kita masukkan kategori jamak mudzakkar salim. Kalau mufradnya alam, ya. Di sini di jamak mudzakkar salimnya seluruh alam, ya, atau semesta alam. Jadi alam yang banyak. Baik, kalau bicara tafsirnya tentu panjang lebar, karena ini kita tidak fokus ke tafsir, maka kita fokus hanya secara nahwunya saja. Baik, selesai ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut. Ar-Rahmani Ar-Rahimi, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Baik, di sini Ar-Rahmani adalah sebagai naat, ya. Naat dari mana? Naat dari lafaz Allah yang di sini, ya. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmani. Nah, inilah yang kemudian berarti terjadi ada naat yang man'utnya ada di ayat sebelumnya, ya. Ada naat yang man'utnya berada di kalimat sebelumnya. Oleh karena itulah maka di sini dimunculkan oleh ulama tanda lam alif, waqaf lam alif ini munculnya dari mana? Karena ayat Ar-Rahmanir Rahim ini ayat yang masih lekat sekali hubungan maknanya dengan ayat sebelumnya Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu Ar-Rahimi sebagai naat dari lafzul jalalah lafaz Allahi pada susunan jar majrur lillahi. Oleh karena itu di sini menggunakan waqaf lam alif, ya. Lam alif di sini menandakan adanya kedekatan makna yang sangat erat. Tapi karena ini adalah ra'sul ayah atau pemberhentian ayat seperti ini, ujung ayat, maka kita tetap bacanya berhenti, nggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir Rahim. Itu kalau mengingat di sini ada ra'sul ayah. Tapi kalau mengingat dari sisi makna, maka boleh juga dibaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, jadi lanjut karena secara hubungan makna sangat erat sekali. Ini adalah maksud dari tanda waqaf lam alif karena ini sebagai naatnya. Naat dari lafaz Allah adalah sebagai majrur, maka Ar-Rahmani i'rabnya ikut jar, tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Ar-Rahimi begitu pula sebagai naat dari lafzul jalalah lafaz Allah, maka i'rabnya pun harus jar, tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Nah, pada ayat keempat Maliki Yaumiddin ini sama, ya. Maliki Yaumiddin ini sama adalah maliki menjadi naat. Kita baca terlebih dahulu. Maliki Yaumiddini, yang pemilik hari pembalasan. Maliki Yaumiddini, yang pemilik hari pembalasan. Nah, di sini maliki sebagai naat. Naat dari mana? Dari lafaz Allah yang sama. Oleh karena itu di sini wakofnya masih lam alif, karena ini adalah masih kelengkapan yang mensifati ayat kedua, yaitu tepatnya pada lafzul jalalah lafaz Allah. Nah, menarik
Sobat Fuadi, di sini ada makna-makna yang kita upayakan agar tetap menjadi makna kalimat isim, di mana kalimat isim kita biasanya menyebutnya sebagai kata benda, maka di sini kita upayakan maknanya pun kita buat makna kata benda sebisa mungkin ya, meskipun terasa mungkin kurang nyaman. Maliki yaumiddin biasanya dimaknani yang memiliki. Nah, di sini kita tetap ngotot pemilik, karena malik itu maknanya pemilik atau makna isim yang kita upayakan. Mungkin kalau diterjemahkan nanti kurang nyaman, tapi kalau terjemah kata per kata ini untuk mengingatkan kita bahwa malik ini kalimat isim. Kalau maknanya memiliki nanti seakan-akan seperti makna fi'il. Begitu pula Robbi, di sini juga Tuhan pemelihara. Di sini kita mengupayakan untuk memaknai tetap sebagai isim atau kata benda atau sebagai pihaknya, bukan kata kerjanya. Kita lanjutkan, maliki yaumiddini, yang pemilik hari pembalasan. Maliki sebagai naat dari lafadz Allah, i'rabnya jar, tanda jarnya menggunakan kasrah karena isim mufrad. Yaumi sebagai mudhafun ilaih, mudhaf ilaih, di sini mudhaf ilaih i'rabnya jar, maka di sini tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Ad-dini juga sebagai mudhaf ilaih sehingga i'rabnya pun jar, tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Selesai sampai ayat keempat ini final secara kalimat, sehingga di sini wakofnya dengan qaf lam. Ya, masuk ke pembahasan berikutnya, ini sudah sesuatu yang lain ya, satu yang lain. Baik Sobat Fuadi, semoga bisa dipahami untuk ayat 1 sampai ayat 4. Secara makna tafsirnya bagaimana kita akan kupas insya Allah di program Ngobrolin Tafsir. Tapi kali ini kita fokus ke sisi nahwunya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka di sini adalah sebagai maf'ul, objek yang didahulukan ya. Karena dia objek yang didahulukan, maka secara makna muncul makna hanya ya, lil hasr. Jadi begitu maf'ul didahulukan dari fi'ilnya, maka secara otomatis muncul makna lil hasr. Sehingga cara membacanya seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya pada engkau. Masih ingat tadi maf'ul kita baca dengan kalimat atau dengan istilah pada. Iyyaka, hanya pada engkau. Kita ulangi. Iyyaka, hanya pada engkau. Na'budu, menyembah siapa kami. Ingat, fa'il kita baca apa untuk benda mati, siapa untuk benda hidup. Sehingga cara bacanya na'budu, menyembah siapa kami. Kita ulangi. Iyyaka, hanya pada engkau. Na'budu, menyembah siapa kami. Wa iyyaka, dan hanya pada engkau. Nasta'inu, memohon pertolongan siapa kami. Saya ulangi. Iyyaka, hanya pada engkau. Na'budu, menyembah siapa kami. Wa iyyaka, dan hanya pada engkau. Nasta'inu, memohon pertolongan siapa kami. Ya, jadi makna hanya ini munculnya karena ada objek yang lebih didahulukan urutannya daripada fi'il atau kata kerjanya. Iyyaka namanya kedudukannya maf'ul. Di sini kita singkat dengan memfa, artinya maf'ulun bih. Maf'ul bih i'rabnya harus nasab. Tapi karena yang duduk di sini yang menduduki sebagai maf'ul bih di sini adalah isim dhamir atau kata ganti. Isim dhamir hukumnya mabni, berarti nasabnya hanya dalam mahal atau fi mahal linasbin. Dia hanya dalam mahal saja, nasabnya tidak nampak. Lah itu ka, oh tidak, ka-nya ini adalah bukan tanda nasab, tapi dia adalah mabni alal fathi. Dia mabniun alal fathi. Jadi ini harokat mabniyah.
Na'budu menyembah siapa kami. Nampak dari artinya bahwa ini adalah kalimat fi'il. Oleh karena itu warnanya hijau. Jadi ini fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il, masih ingat, yang diawali dengan huruf mudhara'ah, salah satu dari anaitu atau anita. Di sini ada nun, ya. Maka di sini fi'il mudhari' hukumnya apa? Rafa. Di sini sudah kita kasih i'rabnya rafa, mudhari' rafa. Nah, atau marfu ya rafa. Kenapa kok dia i'rabnya rafa? Karena tidak didahului oleh amil nasib maupun amil jazim. Di depannya tidak ada nasib, tidak ada jazim, berarti i'rabnya harus rafa. Tanda rafa'nya menggunakan dhammah. Mengapa menggunakan dhammah? Karena ini fi'il mudhari' yang shahihul akhir. Terus kalau di kitab jurumiyah ada istilah walam yattasil bi akhiri syai'un. Jadi dia adalah bukan af'alul khamsah, ya, tidak bersambung dengan apapun di belakangnya, plus dia adalah shahihul akhir, atau kita pendekkan saja, dia adalah fi'il mudhari' yang shahihul akhir sehingga tandanya menggunakan dhammah. Kemudian fi'il mudhari' ini menyimpan fa'il yang disebut dengan fa'il berupa dhamir mustatir, tidak nampak. Oleh karena itu warnanya di sini hitam, ya. Hitam ini menandakan bahwasanya tidak ada lafadznya. Ini lafadznya tidak ada, ya, tapi maknanya ada. Menyembah siapa? Kami. Jadi kami menyembah kalau di bahasa Indonesia kan. Tapi fa'il fa'il selalu jatuh setelah fi'il. Jadi kita secara urutan dalam bahasa Arab, kaminya ini jatuh setelah menyembah. Jadi kalau di Indonesia kita bisa mengatakan kami menyembah. Kalau dalam bahasa Arab tidak bisa. Harus kata kerja dulu baru pelakunya. Kita lanjutkan. Na'budu menyembah siapa kami? Ya, iyaka hanya pada engkau, na'budu menyembah siapa kami. Di sini fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Kalau dimunculkan maknanya nahnu, indikatornya adalah nun yang ada di awal. Wa iyyaka dan hanya pada engkau, berarti wawu di sini warnanya merah, kalimat huruf, ya. Di sini untuk huruf kita tidak rincikan, ya. Itu nanti yang menjadi PR dari para pengkaji, para sobat Fuadi. Huruf apa ini? Tentu nampak ini huruf athof, ya. Iyaka sama seperti tadi adalah isim dhamir munfasil yang berkedudukan sebagai maf'ul bih, sehingga i'rabnya harus nasab. Tapi karena ini isim dhamir, maka nasabnya hanya dalam mahal atau fi mahalli nasbin. Nasta'inu memohon pertolongan siapa kami. Nampak dari maknanya bahwa ini adalah kalimat fi'il, kata kerja. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari'. Nampak dari mana? Ada indikator berupa nun di depan. Ini adalah huruf mudhara'ah, ya. Fi'il mudhari' ini i'rabnya apa? I'rabnya rafa. Di sini sudah kita kasih tanda ra. Berarti mudhari' rafa atau marfu, ya. Terus kemudian kenapa kok dia rafa? Karena tidak didahului amil nasib maupun amil jazim. Kemudian tanda rofaknya menggunakan apa? Menggunakan dhammah. Kenapa kok menggunakan dhammah? Karena ini adalah fi'il mudhari' yang shahihul akhir. Selanjutnya kita ingat fi'il di sini mengandung fa'il. Fa'ilnya berupa dhamirun mustatir atau dhamir yang tersimpan, yang tidak nampak. Makanya di sini warnanya hitam. Pokoknya kalau ada yang warnanya hitam berarti secara lafadz dia tidak ada. Ya, di sini tidak ada lafadznya yang warna hitam, tapi dia tersimpan di dalam fiil ini kalau dimunculkan berupa lafadz nahnu, kami memohon pertolongan, atau kita baca dengan menggunakan fuadi, memohon pertolongan siapa kami. Kita ulangi cara membacanya. Iyaka hanya pada engkau, na'budu menyembah siapa kami, wa iyyaka dan hanya pada engkau, nasta'inu memohon pertolongan siapa kami. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina tunjukkanlah siapa engkau, na pada kami. Kita perhatikan di sini agak rumit sedikit. Kita perhatikan ihdi ini warnanya hijau sehingga maknanya yang hijau ini dia adalah fi'il amr, makna perintah. Na warnanya biru sehingga maknanya adalah yang kami ini. Lalu di sini kenapa kok ada engkau? Ini adalah
fa'il berupa dhamir mustatir, karena di dalam analisa nahwu setiap fi'il harus kita tunjukkan mana fa'ilnya, ya, meskipun secara bahasa sebenarnya tidak perlu untuk ditunjukkan. Ketika saya katakan misalkan berdiri, ya, saya perintahkan sama orang berdiri, maka seharusnya saya tidak perlu mengucapkan berdiri kamu, ya, cukup saya katakan berdiri, berarti maksudnya kamu berdirilah. Nah, begitu pula di sini, ihdi, tunjukkanlah, sebenarnya ya otomatis yang diminta untuk menunjukkan engkau, ya. Tapi di sini agar kita paham satu persatunya secara makna, kita maka perlu untuk kita baca secara makna, meskipun kalau diterjemah ini nggak akan muncul, karena itu kita kasih warna hitam. Baik Sobat Fuadi, kita baca dengan menggunakan metode Fuadi. Ihdina, tunjukkanlah siapa engkau, na pada kami. Jadi kalau diterjemahkan tunjukkanlah kami, gitu saja, engkaunya tidak muncul, ya. Tapi kalau ditanya siapa yang diminta untuk menunjukkan? Engkau, maksudnya Allah. Lah, mengapa di sini kita harus ingat, ya, kita ingatkan adanya fa'il ini agar kita ingat ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita berarti sedang berdialog, sedang menjadikan Allah sebagai mukhatab atau pihak yang kita ajak untuk berdialog. Dalam hal ini berarti doa. Ihdina, tunjukkanlah siapa engkau, na pada kami, as-sirata, pada jalan, al-mustaqima, yang lurus. Ihdina, tunjukkanlah siapa engkau, na pada kami, as-sirata, pada jalan, al-mustaqima, yang lurus. Ya, kalau diterjemah Indonesia bebas, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Baik, ihdi ini adalah kalimat fi'il, karena itu warnanya hijau. Fi'ilnya fi'il amr, menunjukkan makna perintah. Fi'il amr hukumnya mabniun ala ma juzima bih, mabni pada tanda jazmnya. Ingat, ihdina ini berasal dari kata kerja hada yahdi. Sebenarnya setelah dal itu ada yaknya, ya, ada yaknya, hada yahdi. Jadi sebenarnya ada yaknya. Lah, lalu karena dia diakhiri dengan ya, maka diistilahkan dengan fi'il yang mu'tal akhir, ya, fi'il yang mu'tal akhir atau huruf akhirnya berupa huruf illat, ya, berupa huruf illat. Oleh karena itu di sini fi'il amr ihdi dimabnikan dengan cara membuang huruf illatnya, ya, membuang huruf illatnya, yaknya jadi hilang. Ihdi, tunjukkanlah. Lah, siapa yang diminta untuk menunjukkan? Fa'ilnya berupa dhamirun mustatir, dhamir yang tersimpan yang tidak perlu disebutkan dan bahkan tidak boleh disebutkan, memang otomatis, ya. Maka fa'il berupa dhamir mustatir ini kalau dimunculkan berupa kalimat anta, engkau, engkau tunjukkanlah kami, jadi seperti itu. Nah, ini adalah dhamir juga, dhamir muttasil, dia berkedudukan sebagai maf'ul. Dhamir hukumnya mabni, kedudukannya sebagai maf'ul bih, maka harusnya nasab. Tapi karena dia mabni, nasabnya hanya dalam mahal atau fi mahalli nasbin. Dalam mahal nasab dia berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Tunjukkanlah kami, tunjukkan kemana? As-sirata, pada jalan. Ini tadi maf'ul yang pertama, ini maf'ul yang kedua. As-sirata, maf'ul yang kedua, yang Arabnya harus nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah karena isim mufrad. Al-mustaqimah sebagai naat atau yang mensifati. Mana? Yang lurus. Apanya yang lurus? Sirat, jalannya. Berarti ini naat dari kata as-sirat. As-sirat sebagai maf'ul nasab, berarti naatnya ikut nasab, tanda nasabnya fathah, al-mustaqimah, ya. Lah, berikutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat terakhir di ayat ke-7 kita perhatikan.
Di sini sirata adalah untuk menjadi penjelas. Siratal mustaqim itu apa sih? Jalan yang lurus itu yaitu. Nah, ini namanya menjadi badal. Badal kita baca yaitu. Siratal ladzina, yaitu jalannya orang-orang atau jalan orang-orang, ya. Berarti di sini sirata sebagai badal. Ingat, badal itu harus mengikuti mubdal minhunya. Mana mubdal minhunya? Berarti sirat di sini adalah menjelaskan lafadz sirat yang di sini. Sirat di sini sebagai maf'ul bi i'rabnya nasab, maka sirat yang di sini pun mengikuti nasab. Tanda nasabnya dengan fathah, ya. Kemudian alladzina sebagai mudhaf ilaih, mim dha titik alif ini tanda atau simbol untuk mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih i'rabnya jar, tapi ingat alladzina adalah isim mausul. Isim mausul hukumnya mabni, sehingga dia jarnya hanya dalam mahal, ya. Mudhaf ilaih yang Arabnya harus jar, tanda jarnya tidak ada, ya. Dia hanya dalam mahal saja jarnya, karena alladzina adalah isim mausul, hukumnya mabni. Nah, Sobat Fuadi rahimakumullah, perhatikan di sini sirata sebagai badal dari sirata yang di sini. Berarti ini ada hubungan yang sangat erat sekali antara ayat 6 dan ayat 7. Oleh karena itulah di sini wakofnya menggunakan lam alif, ya. Oke, baik, kita lanjut. An'amta siratal ladzina, yaitu jalan orang-orang. An'amta yang ini namanya sebagai silah, ya, nanti kita bahas. An'amta yang telah memberi nikmat siapa engkau, ya. Siratal ladzina, yaitu jalan orang-orang. An'amta yang telah memberi nikmat siapa engkau, alaihim kepada mereka. Saya ulangi, siratal ladzina, yaitu jalan orang-orang. An'amta yang telah memberi nikmat siapa engkau, alaihim kepada mereka. Ingat, di sini sudah ada tanda merah-merah, ya. Jadi berhenti penggalanya itu tiap tanda merah ini. Siratal ladzina, yaitu jalan orang-orang. An'amta yang telah memberi nikmat siapa engkau, alaihim kepada mereka. An'amta kita sudah kasih warna hijau, adalah kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il madhi. Hukumnya fi'il madhi itu mabni. Mabni apa di sini? Kita ingat di depannya ada ta yang berposisi sebagai fa'il, berarti ini diistilahkan dengan dhamir rafa mutaharrik. Suatu kata ganti dhamir yang dia rofa, karena di sini sebagai fa'il, rofa mutaharik, berharokat, ya. Berarti disebut dhamir rofa mutaharik. Fi'il madhi kalau bertemu dhamir rofa mutaharik harus mabni sukun, sehingga di sini an'am, ini mimnya disukun, mabni sukun, karena fi'il madhi ini bertemu dengan dhamir rofa mutaharik berupa ta. Berarti ta ini dhamir, hukumnya mabni, kedudukannya sebagai fa'il, fa'il i'rabnya rafa, tanda rafa'nya tidak ada, karena dia isim dhamir yang itu mabni, berarti rafa'nya hanya dalam mahal atau fi mahal li raf'in. Alaihim, sebentar, di sini ada fi'il, ya, fi'il madhi, ada fa'il, berarti kita harus ingat ada fi'il dan fa'ilnya disebut dengan jumlah fi'liyah, benar, ya, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah inilah yang berkedudukan sebagai silah atau penjelas dari maknanya isim mausul alladzina, orang-orang yang telah memberi nikmat siapa engkau, alaihim kepada mereka. Alaihim susunan jar dan majrurnya. Alai ini adalah huruf, kita kasih warna merah, yang Arabnya tidak ada, dia adalah berhukum mabni, kalimat huruf, ya. Him adalah majrur, ya, majrur dari ala, tapi ingat him adalah isim dhamir. Isim dhamir hukumnya mabni, maka di sini jarnya hanya dalam mahal saja karena dia mabni. Kita lanjut. Ghairil maghdubi, ya, ghairil maghdubi, yang bukan jalan orang yang dimurkai. Siapa alaihim mereka, atau siapa alaihim mereka. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang dimurkai. Siapa alaihim mereka.
waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ghairi di sini adalah kalimat umum yang dia maknanya mengikuti mudhof ilaihnya, dia hanya menafikan saja. Ghairi kedudukannya dia sebagai naat, ini adalah kalimat isim, kedudukannya sebagai naat. Naat dari mana? Naat dari alladzina. Jadi di sini berarti sebenarnya aslinya adalah bukan ya, ghairi atau as-sirat ghairi siratil ladzina. Ghairi siratil ladzina. Jadi di sini dia adalah naat dari lafadz apa namanya ini alladzina. Jadi orang-orang yang mendapat nikmat itu siapa sih? Yaitu ya cirinya adalah yang bukan yang dimurkai ya, yang bukan orang-orang yang dimurkai. Baik. Ghairil maghdubi di sini sebagai naat, maka di sini alladzina sebagai mudhof ilaih berarti i'rabnya harus jar. Di sini ikut jarnya dengan kasroh karena dia dikategorikan isim mufrad. Al-maghdubi sebagai mudhof ilaih, i'rabnya juga harus jar, tanda jarnya menggunakan kasroh karena isim mufrad. Dalam pembahasan lebih lanjut, alnya di sini nanti disebut dengan al mausul ya, tapi nggak usah kita bahas panjang lebar. Di sini kita lanjut saja. Alaihim ini adalah susunan jar majrur. Susunan jar majrur di sini berkedudukan sebagai naibul fa'il dari lafadz al-maghdub. Ingat, al-maghdub ini adalah kalimat isim yang secara shorf disebut isim maf'ul ya, isim maf'ul. Isim maf'ul itu sama seperti kalimat fi'il yang mabni majhul, sehingga dia bisa memiliki naibul fa'il. Nah, naibul fa'ilnya ini alaihim susunan jar majrur ya. Ghairil maghdubi yang bukan jalan orang yang dimurkai, siapa alaihim mereka? Jadi bukan mereka yang dimurkai, waladhdallin dan bukan pula orang-orang yang sesat. Wa di sini huruf jar, la-nya huruf nafi, karena kalimat huruf maka sama-sama mabni. Di sini kita tandakan dengan warna merah. Huruf yang pertama maknanya dan, ini untuk wa, la maknanya bukan, ini untuk huruf nafi ya, sama-sama merah. Ad-dhalin adalah sebagai ma'tuf, kalimat yang diatofkan, berarti secara i'rab mengikuti pada ma'tuf alaihnya ya. Di sini berarti ada pengulangan la, harusnya tidak perlu ada la lagi, nggak apa-apa, tapi untuk menguatkan di sini diulangi lagi. Dari sini ada ghairi, di sini ada la untuk menguatkan lagi makna penafiannya di sini ya. Al-dhalin di sini adalah menjadi ma'tuf dari lafadz ghairil maghdubi. Lafadz al-maghdubi di sini apa namanya, ghairil maghdubi yang Arabnya jar, maka di sini pun harus jar. Tanda jarnya menggunakan ya karena jamak mudzakkar salim, dari dhalun menjadi dhalin, dhalin menjadi dhalina ya, jamak mudzakkar salim, tanda jarnya dengan menggunakan ya. Baik Sobat Fuadi, demikian kajian kita di program Al-Quran Fuadi, yaitu sudut pandang bahasa atau nahwu dari ayat-ayat Al-Quran. Kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya pada program ngobrolin tafsir. Kita akan bicarakan tafsir dari surat Al-Fatihah. Coba kita cek sedikit, kita perhatikan ayat 1-4 ketika menjelaskan tentang Allah banyak digunakan kalimat-kalimat isim. Tapi begitu menjelaskan tentang kita yang hanya menyembah Allah, yang memohon pertolongan kepada Allah, Allah meredaksikan dengan kalimat fi'il. Apa rahasia di balik itu? Akan kita bahas, kita ungkap insya Allah pada program ngobrolin tafsir yang akan datang. Jika video ini bermanfaat, silahkan share dan berikan masukan, saran kepada kami agar kami dapat terus memperbaiki kajian kita di Ngaji Fuadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.